sama kayak manusia nih. Manusia kalau gak dipenuhi kebutuhannya pasti kita bakal tumbang dong. Apalagi kalau kita kerja terus-menerus kan. Sedangkan perang itu gak sekedar kerja. Perang itu butuh pemikirannya yang harus cak-cak lah istilahnya ya. Jadi tentang 10 November yang pasca 10 November itu masih ada beberapa perlawanan kan ya. Di situ meskipun Inggris itu orangnya itu udah kelihatan gagah banget dibandingkan warga lokal ya. Halo guys, kembali lagi di Pot Layar segmen Omon-Omon. Nah, kali ini aku akan membahas tentang pertempuran Surabaya 10 November. Ini seru banget. Kita akan cerita sekaligus belajar tentang peristiwa 10 November. Nah, kali ini kita kedatangan teman aku yaitu Taca dan Feby. Nah, apa kabar nih? Baik, tentunya hari Jumat kan apalagi. Ya. Lebih awal. Nah, kita akan cerita tentang pertemuan 10 November. Aku pernah baca ini 10 November itu kejadiannya sangat menegangkan. Nah, awalnya itu bagaimana sih? Apakah saat itu pertempurannya dari sebelumnya ada atau 10 November aja? Dan pemimpin Soekarno itu gimana responnya? Jadi gini ya, ini menurut aku. Ya. Nah, jadi pertama kali pasukan Inggris itu datang pada tanggal 25 Oktober tahun 1945. Nah, mereka ini datang untuk udah dapat tugas buat ngambil barang-barangnya Jepang dan membebaskan tawanannya Jepang. Di situ mereka sudah melakukan perjanjian dengan Surabaya, kayak udah ngelakuin perjanjian gitu loh, udah sepakat kayak ada beberapa yang gak boleh dilakukan, tapi ternyata mereka melanggar. Hingga pada saat itu divisi yang dipimpin oleh Jenderal Malabi itu merebut beberapa wilayah Surabaya. Di situ akhirnya arah-arah Surabaya kan pastinya kayak langsung apaan sih gitu. Akhirnya terjadilah perang di situ. Nah, pada saat perang tersebut tanggal 30 Oktober 1945, Jenderal Malabi terbunuh. Ini nih, salah satu faktor yang bikin adanya 10 November. Maksudnya tuh 10 November orang-orang tuh mikirnya tuh kayak 10 November Ya 10 November iya, gitu 10 November, peperangannya pas itu doang. Padahal enggak, sebelum-sebelumnya udah ada peperangan. Tapi pada saat itu emang 10 November kenapa diperingati Hari Pahlawan, karena puncaknya gitu loh. Gitu. Tapi setelahnya juga masih ada perang gitu. Nah, pada tanggal 30 Oktober 1945 Jenderal Malabi ini meninggal. Pasukan Inggris yang bagian atasnya bos, kayak misalnya kantor nih, ada bos, pasti ada direktur kan. Nah, direkturnya Jenderal Malabi nih, kita sebut direktur aja ya, marah dong pastinya. Akhirnya dia mengeluarkan ultimatum untuk menyuruh rakyat Surabaya ini tunduk gitu. Rakyat Surabaya tunduk dan menyerah. Tapi rakyat Surabaya ya nggak segampang itu gitu kan, nggak mungkin segampang itu kan. Akhirnya mereka memilih untuk melawan gitu. Nah, ini respon dari pemimpin saat itu Soekarno? Ya pastinya pada saat itu pemimpin Soekarno itu pada saat itu menyuruh rakyat Surabaya untuk ya sudah tunduk. Tapi rakyat Surabaya tidak mau dong, jelas. Kayak ya ngapain, orang kita udah lama di sini gitu. Akhirnya mereka melakukan perlawanan. Nah, sedangkan Presiden Soekarno tidak bisa apa-apa karena yang bilang mau ngehukum si Surabaya ini direkturnya si Malabi gitu. Yang paling powernya lebih kuat. Iya, gitu powernya lebih kuat. Gitu. Si Jenderal Malabi cuma mimpin divisi. Kalau si atasannya Jenderal Malabi mimpin semua gitu. Jadi nggak bisa ditolak. Nah, saat situasi sosial di Surabaya bagaimana? Apakah warga Surabaya itu sudah banyak yang mengungsi? Apakah masih ada beberapa warga Surabaya yang masih, atau seluruh warga Surabaya bahkan ikut bertempur gitu? Bagaimana? Mungkin bisa dijawab soal ya. Aku jawab ya. Jadi pas waktu itu keadaan sosialnya itu kan ya udah pasti kacau banget lah. Ya benar, kacau banget pasti. Karena 10 November itu kan puncaknya gitu. Jadi orang-orang itu yang melakukan perlawanan hari itu tuh udah kayak amburadul semua gitu. Kacau banget. Iya, gitu. betul. Terus di situ
orang-orang Surabaya itu kan kayak gegernya itu jago banget gitu loh. Nah itu apalagi yang di sebelum 10 November yang Jenderal Malabi itu meninggal di tanggal 30 Oktober. Nah penyebab Jenderal Malabi meninggal ini masih belum diketahui, kayak Sampai penyebabnya sekarang. belum jelas ya. Aku kira Jenderal Malabi ini dibunuh oleh warga Indonesia gitu. Berarti belum ada kejelasan Belum sama sekali ya? kejelasan. Siapa yang Masih membunuh simpang siapa? siur, iya. Iya. Ada Oke, juga kan baru waktu itu tahu. aku baca kayak ada baca satu artikel katanya Jenderal Malabi ini dibunuh oleh salah satu pejuang dari Surabaya. Gitu. Oke. Nah, aku juga pernah dengar pernah membaca di artikel tuh 10 November ini ada peran wanitanya. Nah, aku kurang paham ya, kurang membaca keseluruhan artikel, mendengarkan keseluruhannya gitu. Nah, peran wanita di Surabaya itu bagaimana? Apakah ikut perang atau apa, membuat apa gitu? Gimana nih dijawab aku Ya. apa Feby nih? Taca mungkin silakan. Oh, oke. Ya. Jadi peran wanita di dalam perang itu pastinya sangat penting ya. Sama kayak manusia nih. Manusia kalau gak dipenuhi kebutuhannya pasti kita bakal tumbang dong. Apalagi kalau kita kerja terus-menerus kan. Sedangkan perang itu gak sekedar kerja. Perang itu butuh pemikirannya yang harus cak-cek lah istilahnya ya. Habis itu satset, terus ngerancang rencana plan A, plan B gitu kan. Pasti butuh energi yang besar banget gitu. Nah, di situ peran wanita ialah menyiapkan kebutuhan logistik, misal pangan, terus kayak pengobatan dan lain sebagainya. Kayak PMR gitu ya. Ya, zaman sekarang nyebutnya PMR Ya. gitu. PMR. Oke. Nah, setelah pertempuran 10 November ini, itu apakah seminggu setelah kejadian itu apakah masih ada pertempuran? Apakah warga Surabaya ini benar-benar meninggalkan kota Surabaya yang benar-benar sudah kacau gitu ya? Nah, lalu siapa yang menang gitu ya? Aku belum pernah membaca siapa yang menang gitu ya. Apakah Inggris menang di dalam pertempuran ini? Apakah warga Surabaya menang di pertempuran ini? Mungkin Feby mungkin bisa. Jadi setahu aku ya, ini dari beberapa artikel. Jadi tentang 10 November yang pasca 10 November itu masih ada beberapa perlawanan. Kan ya di situ meskipun Inggris itu orangnya itu udah kelihatan gagah banget dibandingkan warga lokal ya. Ya maksudnya kan udah terlatih ya, tentara Iya, ahli gitu. betul. Sedangkan warga Surabaya cuma nekat. Iya, cuma Nekat, berani aja. iya. Iya, nekat berani gitu, modal berani. Tapi karena mereka tekadnya kuat, jadi mereka ini meneruskan perlawanan gitu. Mereka nggak mau menyerah, nggak mau meninggalkan kota Kota Surabaya yang memang keadaannya sudah kacau. Karena kan itu tanah lahir mereka kan, Iya, nggak mungkin iya. kita segampang itu buat ninggalin. Terus pertanyaanmu yang tadi menang atau kalah, Iya. itu terjadi ketimpangan sosial ya, karena Surabaya nih, rakyat Surabaya modal berani doang, modal berani. Ya walaupun sudah ada kemiliteran, tapi kan nggak semodern Inggris dong, Iya. ya kan. Sedangkan Inggris sudah terlatih dan memiliki banyak senjata. Nah akhirnya warga Surabaya terdesak dan pasukan Inggris pun pindah ke daerah-daerah yang lain dong. Iya, jadi di sini bukan tentang siapa yang menang Surabaya atau Inggris, tapi mereka itu lebih ke terdesak, jadinya mereka ya udah meninggalkan Surabaya gitu. Berarti sekutu Inggris ini mundur ya, kalah. Iya. Mundur dari Surabaya. Iya. Oke. Menarik sekali ya ceritanya ini. Baru dengar ini kalau Jenderal Malabi ini tewas tidak ada pengetahuan masih kembali. simpang siur Iya. sekali. Ini aku Saya baru tidak dengar mengetahui. banget sekarang. Nah, ini kalian juga kalau baru dengar ini menarik banget. Pertempuran 10 November ini gila. Ya, mungkin segitu saja. Terima kasih Oke. Caca, Feby sudah datang di podcast layar kali ini. Nah, terima kasih juga para penonton yang sudah menonton hingga saat ini. Terima kasih guys.